Ini ganti ke black. Ekstrak terlebih dahulu, jadi kita kan sudah mempunyai training sampel. Oke, di sini kita sudah masuk di kode editor dari Google Earth Engine. Di sini kita bisa melihat ada 3 bagian, kalau saya menyebutnya. Ada panel untuk script manager, kemudian ada dokumentasi API di sini, kemudian ada asset manager, kemudian di tengah ada kode editor untuk tempat untuk kita menulis scripts. Kemudian ada inspektor, console output, dan task manager di bagian kanan. Kita mulai dari tab script di sini, script manager. Di sini kita bisa melihat di sini ada bermacam-macam, ada owner, ada writer, kemudian ada reader, kemudian ada archive, kemudian ada sample. Masing-masing mempunyai karakteristik masing-masing. Kalau owner, ini adalah script pribadi kita. Jadi kita kalau mempunyai script pribadi akan muncul di bagian sini nantinya. Kemudian di sini ada writer. Writer di sini adalah jika kita mengambil atau mengimport script punya orang, semisal itu akan muncul di bagian sini. Jika si pengguna atau si yang mempunyai script itu mengaktifkan writer access seperti itu. Jadi kita bisa mengedit script punya orang tersebut. Nah, jika script punya orang tersebut itu tidak dinyalakan writer accessnya atau read only, maka akan muncul di bagian reader di bagian sini. Itu jenisnya script reader seperti itu. Kemudian ada script archive. Ini adalah script yang diarsipkan. Kemudian untuk example di sini adalah script yang disediakan oleh Google Earth Engine, yaitu adalah contoh-contoh pengaplikasian. Ada image, kemudian image collection, sampai dengan demos di sini. Ini siap pakai seperti itu. Kemudian di sini juga bisa mencari script. Ini ada search bar untuk script. Kemudian di sini ada tombol untuk membuat script. Di sini ada membuat repository, kemudian untuk membuat folder, kemudian membuat file juga bisa di sini. Kemudian kita lanjut ke tab selanjutnya, yaitu tab documentation API. Di sini kita bisa mencari penjelasan dari function atau tools yang tersedia di Google Earth Engine. Contohnya di sini adalah misal di sini ada EEDate di sini. Kemudian kita coba klik EEDate from YMD di sini atau YMD di sini. Di sini adalah function EEDate from YMD, year, month, day. Di sini adalah function untuk mereturn sebuah tanggal. Gitu. Function ini itu membutuhkan argumen atau parameter, yaitu year, month, day, sama time zone. Seperti itu. Tahun, bulan, dan hari. Time zone di sini adalah opsional dikarenakan di sini tertulis default null seperti itu. Kemudian returns-nya yang dikembalikan adalah date seperti itu, atau tanggal. Nah, di sini adalah penjelasan dari berbagai function yang tersedia di Google Earth Engine seperti itu. Kemudian di sini kita lanjut ke tab selanjutnya, yaitu tab Asset Manager. Di sini kita bisa, di sini adalah tempat untuk mengupload atau mengimport data yang berada di lokal disk kita. Seperti semisal kalian mempunyai data batas wilayah yang berbentuk SHP, itu bisa diupload di sini seperti itu. Di sini ada dibagi dua, ada cloud asset, kemudian verifikasi asset. Cloud asset di sini adalah format baru dari aset yang tersedia di Google Engine. Dulunya aset itu namanya legacy seperti itu. Kalau sekarang jika kalian upload kan muncul di cloud asset di sini.
Nah, di sini dikarenakan kita masih belum mengupload sebuah aset, maka dari itu di sini tulisannya this folder is empty, seperti itu. Kemudian jika ingin mengupload sebuah aset, kita bisa klik di bagian new di sini, kemudian kita bisa upload. Kita bisa upload GeoTIFF jika kalian mempunyai citra foto udara atau UAV, bisa di-upload di sini. Kemudian bisa shapefile, kemudian tabel berbentuk CSV, image collection, dan folder seperti itu. Kemudian kita lanjut ke search bar. Di sini ada search bar di bagian atas di sini. Ini untuk mencari ini adalah kolom pencarian untuk data katalog dari Google Earth Engine. Di sini misal kita mencari data Sentinel-2 atau kita mencari data batas wilayah, coba kita mencari data batas wilayah. Ini adalah batas VAU gaul di sini. Nah, di sini tertulis ada nama datanya dan nama datasetnya, VAU gaul. VAU ini adalah FAO. Gaul ini adalah Global Administrative Unit Layer. Ini adalah data batas wilayah yang dimiliki oleh FAO seperti itu. Kemudian di sini tercatat data availability-nya. Di sini ada tercatat 2014. Ini maksudnya adalah akuisisi data atau data ini itu adalah data tahun 2014 seperti itu. Kemudian di sini ada data providernya, yaitu FAO. Kemudian ada collection snippet. Di sini adalah untuk melakukan atau memanggil data ini, yaitu dengan melakukan atau dengan memasukkan kode ini atau snippet ini. Kemudian ada penjelasannya di description di sini. Kemudian ada tabel schema di sini adalah menjelaskan dari data atau SHP ini, atau feature collection ini, yaitu ada ADM1 name di sini adalah mewakili provinsi seperti itu. Kalau ADM2 name atau untuk administrative unit layer 2 itu adalah untuk kabupaten seperti itu. Nah, jika kita klik di tombol ini, view dataset in the catalog page, ini akan diarahkan ke halaman Earth Engine Data Catalog. Di sini adalah page untuk penjelasan lebih lanjut tentang data katalog dari Google Earth Engine. Di sini juga tersedia example untuk melakukan atau untuk memanggil data batas wilayah VAU gaul di sini. Ini tersedia ya seperti ini. Kemudian kita bisa kembali lagi ke Google Earth Engine, kemudian kita bisa close. Kemudian kita lanjut ke kode editor. Di sini adalah tempat kita untuk menulis skrip atau perintah yang bisa atau sesuai keinginan kita. Semisal kita mau membuat peta NDVI atau membuat peta bencana banjir, itu bisa di sini. Di sini adalah new script. Di sini adalah nama dari script kita, file script kita. Semisal kita lakukan save di sini, kemudian kita bisa namakan apa di sini. Ini akan berganti di sini seperti itu. Semisal kita ganti belajar GE, ini akan ganti ke belajar GE seperti itu. Kemudian di sini ada tombol get link di sini. Tombol get link di sini ini maksudnya adalah jika kita ingin membagikan file script kita, semisal ke teman kerja atau rekan kerja, itu bisa klik get link di sini, kemudian sebarkan atau kirim link berikut ini seperti itu. Kemudian kita di sini ada tombol save, kemudian ada tombol run di sini untuk melakukan running, kemudian ada tombol reset untuk mereset processing kita. Kemudian di sini ada apps manager. Di sini ada tombol untuk melakukan jika ingin membuat apps atau menghapus apps. Ini ada tombol di sini. Kemudian ada tombol pengaturan di sini. Ini untuk melakukan
melakukan untuk mengatur suggestionnya. Kemudian di sini ada panel selanjutnya. Di sini ada inspektor, kemudian ada console output, kemudian ada test manager. Di sini semisal adalah inspektor di sini adalah alat untuk melakukan inspeksi ke display map kita. Di sini tertulis click on the map to inspect the layers. Semisal kita lakukan inspect ke area sini, area Los Angeles di sini, kita klik, akan kursor kita, kemudian kita klik. Nah, ini akan muncul sebuah angka-angka. Di sini ada poin dalam kurung. Nah, di sini adalah koordinat dari titik yang kita klik atau kursor yang kita klik tadi ke arah map tadi. Ada longitude, latitude, kemudian ada zoom level, kemudian ada skalanya atau scale. Nah, misal di map display kita ada layers NDVI atau NDWI semisal. Nah, itu akan misal kita arahkan ke arah map layers kita, maka akan muncul nilai semisal NDWI kita atau NDVI kita seperti itu. Nah, dikarenakan saya di sini belum melakukan atau melakukan add layer NDVI kita, maka tidak akan muncul apa-apa, cuma muncul bujur, bintang, kemudian zoom level dan skalanya saja. Kemudian di sini ada console output. Di sini adalah tempat output dari kode editor kita. Misal kita ingin melakukan print atau apa namanya, kita ingin menampilkan sebuah bagan atau chart, ini akan muncul di bagian konsol di sini. Nah, misal ini saya contohkan untuk melakukan print akan muncul di bagian konsol output. Kita bisa ketik di bagian kode editor, kita bisa menggunakan function print, kemudian misal kita klik print S seperti ini, kita coba klik run. Nah, maka akan keluar error dikarenakan S di sini itu dianggap sebuah variabel. Nah, S ini terus tulisannya adalah S is not defined. Nah, S di sini adalah dianggap sebuah variabel dikarenakan juga kita belum mendefinisikan sebuah variabel S seperti itu. Nah, jika kita kurung atau diapit dengan kurung tanda petik seperti ini, maka S akan menjadi string seperti itu. Nah, ini nanti saya akan jelaskan lebih lanjut di video selanjutnya tentang data type dari JavaScript. Kemudian kita coba klik run. Nah, maka akan muncul S di bagian console output di sini. Dikarenakan function print di sini ini membutuhkan atau meminta parameter antara string, list, kemudian bisa number dan lain-lain. Nah, misal kita ganti ke 5, akan muncul 5 dikarenakan 5 ini valid data type number seperti itu. Nah, ini juga kita bisa ganti sesuai keinginan kita. Misal kita mau kita ingin di console output di sini ada tulisan halo saya sedang belajar GE, itu bisa ditulis di sini halo saya sedang belajar GE. Nah, kita bisa klik run, maka akan muncul di bagian sini halo saya sedang belajar GE. Jika ingin menghapus console outputnya, kita bisa klik reset di sini. Nah, akan langsung hilang. Kemudian di tab selanjutnya di sini ada task. Ini adalah task manager, di mana ini adalah tempat untuk mengatur atau untuk manajemen tugas-tugas atau task yang kita perintahkan dari kode editor. Misal kita mau mengekspor sebuah output citra, itu bisa akan muncul di sini, kemudian kita run atau kita jalankan tasknya. Perbedaannya seperti ini tampilannya. Jika tidak ada yang di run atau tidak ada task manager, ada perintah di task manager atau seperti ini. Jika ada perintah di task manager akan seperti ini, seperti itu.
Kemudian di bagian bawah di sini adalah display map dari Google Earth Engine. Di sini ada geometry tool, kita bisa melakukan add point di sini, kita bisa add line, kemudian add polygon, kemudian kita bisa menggambar atau add rectangle atau segi 4 di sini. Dan kita bisa mengganti base mapnya, kita bisa mengganti ke satellite seperti ini. Kemudian kita bisa menambahkan terrain di sini seperti itu. Nah, dan juga kita bisa full screen di sini dengan klik full screen di sini. Nah, ini menonaktifkan full screennya. Demikian adalah penjelasan dari interface Google Earth Engine. Saat ini kalian sedang menonton Bootcamp Basic Google Earth Engine dari HaloGeo Academy. Untuk mendapatkan full akses, kalian bisa mengakses link yang ada di deskripsi. Dengan mengikuti bootcamp versi lengkap, kalian bisa mendapatkan modul lengkap, skrip lengkap, video lengkap, dan yang terpenting adalah e-sertifikat bagi yang lulus tes. Nah, menarik bukan? Mari naik level bersama HaloGeo Academy.